Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Saya membagi hidup ini pada 3 kelompok besar manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang saya sebut lari dari persoalan. Ada orang-orang yang kalau ada masalah dia selalu lari dari persoalan. Saya ambil contoh orang-orang yang lari ke narkoba misalnya, orang-orang yang lari ke seks bebas misalnya, orang-orang yang lari ke dukun. Kenapa? Karena dia lari dari persoalannya. Tapi ada orang yang kedua, yaitu orang yang menghadapi persoalan. Maksudnya ada persoalan, dia hadapi persoalannya karena dia tahu ada Tuhan yang memberi kekuatan baginya. Tapi yang ketiga ini yang paling parah adalah orang yang mencari-cari persoalan. Jadi selalu dia cari-cari persoalan. Dia lihat suaminya, dia coba cari-cari kekurangan. Dia lihat istrinya, dia coba cari-cari kelemahannya. Dia lihat anaknya, selalu ada kritik-kritik tertentu yang selalu dia cari-cari persoalan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang seperti ini merasa hidupnya tidak bahagia. Tapi sebetulnya bukan hidupnya tidak bahagia, dia yang membuat hidupnya sendiri tidak bahagia. Nah, dunia ini hari-hari ini saya sebut penuh dengan orang-orang yang mencari-cari persoalan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang, hidup ini saja sudah keras, hidup ini saja sudah sukar. Kita harusnya menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita. Kita harusnya menghadapi persoalan-persoalan kita dengan iman. Jangan cari persoalan-persoalan baru. Makanya selalu saya bilang, biarlah persoalan-persoalan yang besar dengan kacamata iman kita lihat menjadi kecil. Dan persoalan-persoalan yang kecil kita lihat dengan kaca iman. Maka tidak akan ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan mengajar kita, Tuhan mendidik kita. Cuman tinggal persoalan sederhana. Apa kacamata kita? Kalau kacamata kita adalah kacamata iman, maka persoalan besar menjadi kecil. Kalau kacamata kita adalah kacamata iman, maka persoalan kecil menjadi tidak ada. Karena kita tahu Tuhan izinkan semuanya terjadi untuk kebaikan buat kita. Tapi kalau kacamata kita kekhawatiran, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan selalu menjadi orang yang mencari-cari persoalan. Dan akhirnya kita terbelenggu dengan berbagai kekecewaan dan kekhawatiran. Tetapi hari ini saya percaya, dengan memandang kepada Kristus, dengan berjalan dengan kacamata iman, kita akan menjadi orang percaya yang dapat menyelesaikan setiap persoalan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam pembahasan ini kita sedang membahas tentang persoalan yang dicari-cari. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak persoalan dalam pelayanan misalnya. Kalau saya perhatikan, sebetulnya bukan persoalan-persoalan yang prinsip. Perpecahan-perpecahan gereja yang terjadi kadang-kala bukan persoalan-persoalan prinsip. Kadang-kala persoalan-persoalan yang dicari-cari, persoalan kecil yang dibesar-besarkan dan akhirnya menjadi sesuatu yang mendatangkan kekecewaan, sakit hati, kebencian, kedendaman, dan segala hal yang buruk. Begitu juga persoalan-persoalan rumah tangga misalnya, bahkan sampai terjadinya perceraian. Seringkali bukan persoalan-persoalan yang prinsip. Kalau kita selidiki dari awalnya, seringkali hanya persoalan-persoalan kecil yang dicari-cari, yang dibesar-besarkan. Yang inti masalahnya sebetulnya bukan itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi saya percaya dalam iman, kita belajar untuk menanggung segala perkara. Kita belajar untuk sabar, kita belajar untuk tekun, sehingga kita tidak tertipu dengan iblis lewat persoalan yang dicari-cari ini. Nah, pembahasan kita dari Titus pasal 3. Jadi pembahasan dalam program ini kita sedang membahas dari Titus
Titus pasal 3, mulai dari ayat yang ke-7 dikatakan, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi dengar baik, Paulus kasih nasihat tegas kepada Titus di sini. Hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kunasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah ku kirim Artemas dan Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus menyatakan dalam bagian terakhir dari suratnya kepada Titus ini, dia mulai menjelaskan berbagai tugas-tugas yang penting yang harus dihadapinya, bahkan target-target yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka masing-masing, supaya berbuah, supaya menyatakan kemuliaan Tuhan, supaya melihat hal-hal yang dahsyat, dan supaya mengabarkan terang Kristus, mengabarkan kemuliaan Kristus bagi banyak orang. Tetapi ada satu nasihat yang penting dia ingatkan: hindarilah persoalan yang dicari-cari. Dengan lain kata, dia mau ingatkan, kalau kita tahu target kita, kalau kita tahu kesibukan kita, kalau kita tahu wilayah pekerjaan kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang senang mencari-cari persoalan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, persoalan yang dicari-cari ini sering kali terjadi buat orang-orang yang tidak menyadari tanggung jawabnya, yang tidak menyadari targetnya. Ini yang saya sebut orang-orang yang sibuk tapi sebetulnya nggak ada kerjaan. Orang yang sibuk tapi tidak ada kerjaan. Orang sekarang menyebutnya dengan singkatan begini: pengacara, pengangguran tapi banyak acara, ya kan? Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, pendeta, sebetulnya apa sih persoalan yang dicari-cari itu? Nah, saya pelajari di sini ada beberapa hal. Yang pertama, persoalan yang dicari-cari adalah persoalan kecil tapi yang dibesar-besarkan. Jadi persoalan kecil yang dibesar-besarkan, ini persoalan yang dicari-cari. Sebetulnya sih persoalannya sederhana, yang kalau saja kita mau komunikasi, kalau saja kita mau terbuka, kalau saja kita mau siap menerima kritik, kalau saja kita mau siap ditegur orang, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya persoalan itu persoalan sederhana. Persoalan itu dapat dibereskan seketika itu juga. Tetapi karena akhirnya kita mulai tersinggung, akhirnya karena kita mulai kecewa, karena kita mulai nggak terima, karena kita mau tertutup, karena kita simpan, karena kita nggak mau terbuka, karena kita nggak mau komunikasikan, akhirnya persoalan kecil itu menjadi persoalan yang dibesar-besarkan. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, seringkali ada kasus-kasus besar yang terjadi, sebetulnya dimulai dari persoalan kecil yang tidak terselesaikan dengan baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita tempatkan masalah dalam proporsi yang sebenarnya. Ada banyak masalah yang sebetulnya sangat kecil, tapi kita yang membesar-besarkan. Kenapa? Karena ketidakdewasaan kita, karena ketidaksiapan kita untuk berkomunikasi secara terbuka. Yang kedua, saya pelajari, apa sih persoalan yang dicari-cari? Persoalan yang dicari-cari adalah persoalan hidup yang dihadapi dengan pikiran-pikiran negatif. Jadi orang kalau pikirannya negatif, itu yang saya sebut persoalan yang dicari-cari. Sebetulnya sih nggak seburuk yang dia pikirkan, nggak seburuk yang dia bayangkan. Saya ambil contoh sederhana, dia sebetulnya sesak napas, dan mungkin biasa karena pengaruh polusi dan lain-lain, karena memang tubuhnya sehat. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau dia udah mulai pikir, aduh, jangan-jangan ini ada kanker, aduh, ini jangan-jangan ada serangan di paru-paru, oh jangan-jangan serangan jantung dalam hidup saya. Saudara, waktu dia mulai berpikir yang negatif, loh, kalau kita memang ada urusan dengan itu, misalnya memang usia saudara sudah 60 lebih misalnya, lalu sesak napas, ya itu memang perlu dipertanyakan kenapa, ya kan, minimal perlu diselidiki. Tapi kalau kita mulai berpikir yang negatif, akhirnya persoalan kita jadi kelihatannya makin berat. Begitupun suami istri, begitupun dalam pelayanan, begitupun setiap orang percaya. Kalau
Kalau persoalan-persoalan hidup kita hadapi dengan pikiran-pikiran yang negatif, kita selalu berpikir jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Apa yang terjadi? Itu persoalan yang dicari-cari, yang menekan hidup kita. Yang ketiga saya pelajari, apa itu persoalan yang dicari-cari? Persoalan dicari-cari adalah persoalan hidup yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Namun karena kebodohan kita lah itu yang menjadi penyebabnya. Nah, mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, apa maksudnya? Ada persoalan-persoalan yang sebetulnya nggak perlu terjadi dalam hidup kita. Tetapi karena kita salah memahami kehendak Allah, karena kita mau berjalan dengan emosi kita, karena kita mau berjalan dengan hawa nafsu daging kita, karena kebodohan kita, akhirnya persoalan itu terjadi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ambil contoh sederhana. Misalnya anak saudara salah, ya kan? Saudara kan bisa menegurnya dalam kasih dan berkata, papa sayang sama kamu, tapi kamu nggak boleh buat ini lagi. Tetapi hanya karena anak salah, lalu mulai dipukul anak itu, lalu dengan makian orang tua mulai berkata, kamu anak bodoh, kamu anak setan, kamu anak yang betul-betul bikin malu orang tua. Anak itu akhirnya kecewa. Lalu akhirnya anak itu hidup jadi orang yang minder. Akhirnya anak itu jadi orang yang gak berani berkarya. Lalu kita marah lagi sama dia. Dan akhirnya kita melihat, loh kok anak saya begini. Dan akhirnya kita pikirkan, loh kenapa saya kok punya masalah dengan anak seperti ini. Loh itu yang saya sebut masalah yang dicari-cari, persoalan yang dicari-cari. Karena sebetulnya masalah itu tidak perlu terjadi kalau kita tidak bersikap sebodoh itu. Jadi sekali lagi, apa itu persoalan yang dicari-cari? Persoalan yang dicari-cari yang pertama adalah persoalan kecil yang dibesar-besarkan. Yang kedua, persoalan yang dicari-cari adalah persoalan hidup yang dihadapi dengan pikiran-pikiran negatif. Yang ketiga, apa itu persoalan yang dicari-cari? Yaitu persoalan hidup yang sebetulnya tidak perlu terjadi, namun kebodohan kita lah yang menjadi penyebabnya. Dan yang keempat, yang terakhir, apa sih persoalan yang dicari-cari? Persoalan yang dicari-cari adalah persoalan hidup yang terjadi karena keputusan yang keliru. Tahukah saudara, ada banyak masalah, banyak kegagalan terjadi dalam hidup kita sebetulnya bukan karena setan, tapi karena kita salah mengambil keputusan. Kenapa kita salah mengambil keputusan? Karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita terlalu percayakan diri kita. Kita percayakan kemampuan diri kita. Dan kita lupa berserah kepada Tuhan. Kita lupa memohon petunjuk Tuhan. Dan saya percaya selama kita memohon petunjuk Tuhan, selama kita mohon tuntunan Roh Kudus, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka kita akan mengambil keputusan-keputusan yang benar. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata. Kita melihat kuasa yang dahsyat terjadi. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dapat menjadi orang-orang yang menghadapi persoalan, menyelesaikan persoalan, dan melihat kemuliaan Tuhan di balik setiap persoalan-persoalan kita. Haleluya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga kami mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Setiap saudara yang didoakan secara khusus, sudah boleh taruh tangan kanan sudah di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan setiap mereka yang mungkin membesar-besarkan persoalan atau punya pikiran negatif terhadap persoalan-persoalan hidup. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan bangkitkan iman kami, sehingga mulai hari ini kami menjadi orang-orang yang menghadapi masalah, menyelesaikan masalah, dan menyaksikan kemuliaan Tuhan di balik setiap masalah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal. Karena kita tahu Yesus selalu memberikan yang terbaik. Dan karena kita tahu Yesus sungguh sangat mengasihi kita. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.